Kasus korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016 kembali mencuatkan nama Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Kini, Tom Lembong telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, terkait dengan kasus korupsi tersebut. Pemeriksaan itu dilakukan pada Jumat lalu, dan Tom Lembong dimintai keterangan utamanya terkait tugas fungsi dan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk memeriksa kembali Tom Lembong jika masih diperlukan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus korupsi impor gula ini? Mengapa Tom Lembong, yang ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan, memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah, GKM, yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih, GKP? Berdasarkan aturan yang diteken Tom Lembong sendiri, hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor GKP. Itu pun harus sesuai kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Tetapi, dalam perkara ini, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor GKM. Total ada 9 perusahaan swasta yang disebutkan, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, PT MESI, dan terakhir PT KTM. Atas pengetahuan dan persetujuan tersangka TTL, Thomas Trikasih Lembong, persetujuan impor GKM ditandatangani untuk 9 perusahaan swasta, kata Abdul Qohar. Setelah perusahaan swasta itu mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membelinya. Padahal yang terjadi, menurut jaksa, GKP itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta itu ke masyarakat melalui distributor dengan angka Rp3.000 lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, HET. Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee sebesar Rp105 kg. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara, imbuh Abdul Qohar. Kini, Tom Lembong telah diperiksa oleh Kejagung, tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tom Lembong akan kembali diperiksa? Bagaimana dengan Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini? Banyak pertanyaan yang masih mengganjal, tetapi satu hal yang pasti, kasus korupsi impor gula ini masih panjang dan penuh dengan misteri. Kita tunggu saja bagaimana proses hukum yang akan berjalan dan apakah keputusannya.